Om Swastiastu, perkenalkan saya Lohgede Surya Kartika, CPNS dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sukriwa Denpasar. Sekarang saya akan menjelaskan kegiatan minggu kedua pada saat Latsar, yaitu pengaturan pada rumah jurnal. Kemudian hal yang pertama yang saya lakukan adalah membuat jurnal baru dulu, yaitu pada hosted jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang sudah saya buat, yaitu jurnal Sewanam, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya hal yang setelah selesai jurnal dibuat, kita masuk pada jurnal Sewanam. Nah, setelah selesai membuat jurnal, kemudian saya melakukan pengaturan. Inilah hasil pengaturan jurnal yang sudah saya buat, mulai dari header, kemudian ada navigation, terkini arsip, dashboard, pengumuman, dan tentang kami. Kemudian juga ada sidebar, yang di sebelah kanan ini yang disebut dengan sidebar. Adalah semua tools dan peralatan, template, serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pengguna. Bagaimana cara saya mengatur kemarin? Yaitu masuk ke manajemen setting website. Kemudian ada beberapa pengaturan yaitu jurnal, website, alur kerja, distribusi, dan pengguna peran. Pada pengaturan website, yang pertama ada sisi tampilan yaitu pemilihan tema. Tema yang saya gunakan adalah default manuscript child. Kemudian ada pengaturan warna. Kemudian yang selanjutnya pada website ada pengaturan logo, thumbnail, kemudian ada footer, dan ada sidebar yang akan dimunculkan di sisi kanan. Beberapa sidebar yang saya munculkan ini adalah bersifat custom block atau saya buat sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tingkat lanjut. Di sini ada pengaturan cascading style sheet-nya untuk mengatur tampilan dari website. Kemudian ada favicon, ada isi tambahan. Isi tambahan ini menggunakan teks HTML. Nah, ini adalah teks HTML yang digunakan untuk menampilkan isi tambahan. Selanjutnya dari sisi pengaturan ada bahasa, navigasi, pengumuman, daftar, pernyataan privasi, dan tanggal dan waktu. Inilah pengaturan dari website. Kemudian ada plugin. Plugin ini digunakan untuk mengatur, termasuk salah satunya adalah pengaturan sidebar yang tadi, yaitu ada pada plugin pengelolaan manajer umum. Sebagai contoh, saya buka beberapa custom block. Misalnya custom block site menu. Ini adalah tampilan dari custom block site menu. Ini juga menggunakan sintaks HTML. Di sini dilakukan pengaturan link, kemudian label, dan lain sebagainya. Nah, untuk blok-blok yang masih nanti kalau ada ini belum diaktifkan karena saat ini ISSN belum ada karena belum memiliki terbitan perdana. Setelah selesai ada halaman statis. Halaman statis inilah halaman-halaman yang path-nya belum ada pada OJS, belum disediakan OJS sehingga harus kita buat. Seperti reviewer, ini juga menggunakan sintaks HTML. Sintaks HTML yang digunakan seperti ini. Jadi nanti kalau ada penambahan reviewer, kita harus menambah sintaks HTML-nya. Kemudian pada pengaturan jurnal. Pada pengaturan jurnal terdapat tajuk atau masthead, kontak, bagian, dan kategori. Pada bagian tajuk, kita mengatur nama jurnal, rincian, informasi kunci, dawan editor, dan tentang jurnal. Yang selanjutnya adalah pada bagian kontak. Yang bagian kontak ini ada narahubung utama, kemudian ada narahubung teknis yaitu saya sendiri. Kemudian ada pada bagian atau section dan ada kategori. Selanjutnya pada bagian alur kerja. Alur kerja ini adalah proses bagaimana mulai dari pengaturan naskah masuk hingga keputusan dari editor.
Pertama, ini ada pengaturan pengiriman apakah jurnal sudah dibuka atau tidak. Kemudian ada pengaturan metadata yang harus di-upload oleh author. Kemudian ada komponen, hal-hal yang dapat di-upload oleh author. Kemudian daftar chat dan pedoman bagi penulis. Pedoman bagi penulis ini digunakan oleh author untuk menyesuaikan artikelnya dengan kebutuhan dari jurnal Sewanam. Ini adalah bagian review digunakan oleh reviewer. Di sini ada cara mereview bawaan. Ini double blind review di mana reviewer anonim dan penulis anonim keduanya saling tidak mengetahui. Kemudian ada petunjuk review. Ini digunakan oleh reviewer untuk melakukan proses review. Kemudian ada borang review. Borang review ini adalah yang digunakan oleh reviewer untuk memastikan apakah naskah yang masuk sudah sesuai dengan harapan Sewanam apa tidak. Ini harus diisi oleh reviewer untuk memastikan artikel yang di-upload sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pustika penerbit dan surel. Kemudian selanjutnya tahap yang berikutnya ada distribusi. Distribusi ini adalah setelah artikel diterima, maka proses selanjutnya adalah distribusi. Kemudian ada bagaimana pemegang hak cipta, siapa yang pegang, kemudian ada lisensi, tahun hak cipta, dan syarat. Ada pengindeksan mesin pencari ini agar ketika jurnal sudah terbit nanti, artikel-artikel pada terbitan tersebut dapat diakses atau dapat dicari pada mesin pencari baik Google, Bing, Yahoo ataupun mesin pencari yang lain. Kemudian pembayaran ini tidak kami aktifkan karena memang jurnal ini gratis dan bersifat open access. Kemudian di sini belum ternyata saya aktifkan. Jurnal ini mendukung open access untuk konten jurnal. Oke. Kemudian ada pengarsipan. Nah, terakhir yaitu pengaturan pengguna dan peran. Pengaturan pengguna dan peran ini saya mendaftarkan semua pengguna-pengguna yang akan menggunakan OJS, yang akan menggunakan jurnal Sewanam karena tugas saya di sini sebagai jurnal manager. Kemudian ini adalah 2 akun yang saya gunakan untuk simulasi pada kegiatan berikutnya. Kemudian yang ini adalah akun-akun yang sudah saya daftarkan yaitu mereka adalah editor dan reviewer. Nah, demikian. Selanjutnya ada peran. Peran ini adalah hak akses dari masing-masing peran tadi. Jadi ada manajer jurnal, hak aksesnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, demikian aktualisasi saya pada minggu kedua yang sudah selesai pada bulan September lalu. Terima kasih.